Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanavita Liza, saya dari 10KR1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang mengenal manusia purba. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Ada beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. 1. Sangiran. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Situs Sangiran itu mempunyai luas 8 km pada arah utara sampai selatan dan 7 km arah timur sampai barat. Situs Sangiran merupakan sebuah kubah raksasa yang berupa cengkungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Sangiran pertama kali ditemukan dan diterima oleh P.E.C. Schmeling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Hendrik Rep von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut kubah Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia, sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens, manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996 yang tercantum dalam nomor 593 daftar warisan dunia World Heritage List UNESCO. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17 dengan nomor seri penemuan. Ditemukan di endapan pasir fluvio-volkanik di puncak bagian wilayah Sangiran. Fosil itu merupakan dua di antaranya Homo erectus di dunia, ditemukan di Sangiran dan satu lagi di Afrika. Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Yukne Du Bois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di dekat Kedung Brubus, sebuah desa terpencil di daerah Pilangkenceng, Madiun, Jawa Timur. Pada saat Du Bois meneliti dua horizontal atau lapisan berfosil, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar. Pergerahan itu ciri gigi manusia bukan kera, sehingga rahang bawah itu disebut milik rahang hominid. Tritil adalah sebuah desa di pinggir Bengawan, Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini, jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada 1934. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Tritil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc, di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas menandakan otak yang belum berkembang. Kepala terlihat membentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kaburnya sambungan perekatan antar tulang kepala, ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Selain di tempat-tempat di atas, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blor, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Temuan Homo erectus juga ditemukan di Ngadong, yaitu sebuah desa di tepian Megawan, Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berdasarkan beberapa penelitian dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman prakasa. 1. Satu jenis Megatropus. Dari hasil rekonstruksi ini dikemukakan pada ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. 2. Jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian
Eugene Du Bois tahun 1990 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Megalan Solo di wilayah Ngawi. Dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh von Richthofen di Wajak. Ciri-ciri jenis manusia Homo: 1. Bermuka lebar, 2. Hidung dan mulutnya menonjol, 4. Dahi juga menonjol. Homo sapiens artinya manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasat tantangan alam. Homo sapiens dengan pendahulunya Homo erectus. Manusia wajak. Manusia wajak atau Homo wajakensis merupakan satu-satunya temuan Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1989, manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Richthofen di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun austromelanesoid. Diperkirakan dari manusia wajak inilah subras Melayu Indonesia dan turut pula berevolusi menjadi ras austromelanesoid. Ciri tengkoraknya yang sedang atau agak lonjong itu berbentuk agak persegi di tengah-tengah atap tengkorak. Muka cenderung lebih mongoloid dan pipi sangat menonjol ke samping. Manusia wajak ini tidak hanya mendiami kepulauan Indonesia bagian barat saja, akan tetapi juga di sebagian kepulauan Indonesia bagian timur. Manusia liang buah. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu. Ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia, sebuah gua pemukiman di Flores. Liang buah merupakan sebuah tumbuhan manusia modern awal dari akhir masa Pleistosen di Indonesia yang menakjubkan yang diharapkan dapat menyimba asal-usul manusia di kepulauan Indonesia. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Mormont bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Pada tahun 1950-an, sebenarnya manusia liang buah telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan pra-aksara. Tahun 1965 ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur yang antara lain berupa beliung dan barang-barang gerabah. Liang buah merupakan sebuah situs Neolitik dan Pleometalik. Ciri-ciri manusia liang buah. Ciri tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil dengan volume otot 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus, 1000 cc, manusia modern Homo sapiens 1400 cc, dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse 450 cc. Pada tahun 1970, Irpi Soejono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas temuan itu sebanding dengan temuan-temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis mewujudkan hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleotik. Manusia liang buah secara kultural berada dalam konteks zaman Mesolitik dengan ciri australomelanesis, yaitu bentuk tengkorak yang memanjang. 2003 diadakan penggalian oleh R.P. Soejono dan Mike J. Morwood kerjasama antar Pusat Pendidikan Arkeologi Nasional dengan University of New England dan Australia. Penggalian itu menghasilkan temuan berupa sisa manusia tidak kurang dari 6 individu yang menunjukkan aspek morfologis dan postur yang sejenis dengan liang buah satu yang mempunyai kesamaan dengan alat-alat bantu dan sisa-sisa binatang komodo dan spesies kerdil gajah purba jenis Tegodon.
sempat menjadi bahan perdebatan mengenai status taksonomi Noah. Benarkah manusia liang buah itu termasuk dalam spesies baru yaitu Homo floresiensis atau sebagai satu jenis spesies yang telah ada? Dalam pengamatan yang lebih mendalam terdapat manusia versus itu ternyata ada pencampuran antara karakter kranial yang cukup menonjol antara karakter Homo erectus dan Homo sapiens. Seluruh karakter Cretaceous dari manusia liang buah 1, LB1 dan liang buah 6, LB6 menunjukkan dominasi karakter arkais yang sering ditemukan pada Homo erectus walaupun beberapa aspek modern Homo sapiens juga sangat terlihat. Bila dikaitkan dengan masa hidup manusia liang buah sekitar 18.000 tahun yang lalu, maka LB1 dan LB6 seharusnya dipandang sebagai satu dari varian Homo sapiens. Perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang ditemukan oleh Charles Darwin. Fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1994 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Apakah benar atau tengkorak dengan volume gigi berukuran besar dan tulang parah yang menciring modern itu berasal dari satu individu, sementara orang menduga bahwa tengkorak tersebut merupakan tengkorak seekor gibbon. Gigi merupakan milik Pongo sp dan tulang paha milik manusia modern. 50 tahun kemudian terbukti gigi-gigi tersebut yang berasal dari gigi Pongo sp berdasarkan ciri-cirinya yang berukuran besar, akar gigi yang kuat dan terbuka, detikulasi yang tidak individual, dan mempermukakan oklusal yang sangat berkerut-kerut. Perdebatan kemudian berlanjut hingga ke Eropa. Ketika Du Bois mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional zoologi pada tahun 1995 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Zoology Society di London. Du Bois pun kemudian menyimpan sebuah hasil temuannya itu hingga pada tahun 1922. Temuan itu mulai diteliti oleh Franz Wendy Reich. Temuan-temuan Du Bois itu menandai munculnya sebuah kajian ilmu paleontropologi telah lahir di Indonesia. Tahun 1920-an merupakan periode Tahun 1920-an merupakan periode yang luar biasa bagi teori evolusi manusia. Teori itu terus menjadi perdebatan para ahli paleontologi berbicara tentang ontogenesis dan heterochrony. Du Bois telah melakukan penemuan fosil missing link. Sementara Bloch menemukan modalitas evolusi dengan menafsirkan bahwa peralihan dari kera ke manusia terjadi melalui perpanjangan dan perkembangan fetus. Penemuan-penemuan kemudian bertambah gencar sejak tahun 1927. Penemuan situs Zhoukoudian terdekat Beijing yang diberi nama Sinanthropus pekinensis, tengkorak fosil berserta tulang paha, menunjukkan ciri yang sama dengan Pithecanthropus erectus. Maka berakhirlah debat panjang mengenai Pithecanthropus dari Du Bois dalam sejarah perkembangan manusia yang berjalan puluhan tahun. Saat ini, Pithecanthropus diterima sebagai hominid dari Jawa bagian dari Homo erectus. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.